Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Waduh, Masya Allah. Allah. Kalau misalkan tadi nih Pak Ustadz kita udah rame-rame nih kita ngobrolin tentang menjaga amanah. Nah sekarang nih Kinan pengen asik-asikan dulu nih sama Pak Ustadz dan juga sama Faye nih di sini. Iya benar banget. Jadi nih Pak Ustadz, Kinan ada beberapa pertanyaan yang bakal diajuin nih ke Faye nanti. Ya. Aduh. Boleh dibantu koreksi kalau ada yang salah sama Pak Ustadz Bisa jadi ya. wasit ya. Iya, Ustadz jadi wasit di sini Jadi benar wasitnya atau enggak dulu. jawabannya. Nah ini Betul. Enggak. untuk menguji keimanannya Kang Faye. Boleh. Waduh, ini kan dari tadi nih kenapa kemungkinan harus amanah gini. Nah, apakah Kang Faye tadi mendengarkan pembicaraan yang sudah diucapkan oleh Pak Ustadz? Nah, ini dia Udah tesnya. dong. Nah, tadi kan Pak Ustadz udah baca ini ya, surah yang ada di Al-Quran yang terkait dengan menjaga amanah. Nah, Betul. kira-kira itu surat apa dan ayat berapa sih? Masih ingat dong. Apa tuh? Ada surat An-Nisa ayat 58 ya Pak Ustadz. Benar atau enggak? Betul. Ah, betul. Surat Ternyata dia An-Nisa masih menyimak ya ayat teman-teman. 58. Berarti masih ingat ya? Oh, bagus dia ya. Amanah itu penting, jadi harus diingat. Oke, ya iyalah orang pertanyaan dari Kinan gampang lah ya permisa ya. Ya udah kalau gitu boleh deh. Kalau Kang Fei mau tanya lagi ke Kinan. Waduh, ini kok ditanya balik ya? Ini kan gimmicknya Iya maksudnya Kinan yang nanya dong. gitu. Oh ya udah boleh. Harus nanya balik lah. Apa tuh Untuk pertanyaannya? pengetahuan Kinan. Nah, tadi kan ada surat An-Nisa ayat 58 Bener ya tentang banget, amanah. bener banget. Kira-kira Kinan tahu juga nggak sih ada surah apa lagi yang berkaitan dengan amanah? Aduh, Aduh. berkaitan dengan amanah Ini belum ya. dijawab Iya. tadi ya. Coba kira-kira Aduh. apa Coba, nih? ayo. Kinan pernah dengar sih Pak Ustadz, Mm-mm. katanya itu surat Al-Mu'minun, cuman Kinan lupa nih ayat berapa kira-kira Al-Mu'minunnya. Al-Mu'minunnya benar ya. Ada di ayat ke-8. Oh ayat ke-8. ke-8. Yang bunyinya begini, waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, dan orang beriman itu harus bahagia ketika kita menyampaikan amanah dan janji-janjinya. Jadi harus disampaikan biar kita bahagia ya. Nah. Orang Ya, benar bahagia banget, kita juga harus bahagia. bahagia. Karena kalau kita ginilah manusiawinya, ketika kita diamanahi sesuatu, ternyata kita hianat dan kita tidak bahagia ya. Pasti ada rasa tidak enak, gitu, ada beban, pikiran, psikologis dan sebagainya. Makanya kata Allah yang bahagia itu adalah orang yang menyampaikan amanah dan dia bisa menepati janji-janjinya. Masya Masya Allah. Allah. Nah Tuh. ini ya Pak Ustadz, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan dari permisa yang iya. ada di rumah Kang Oh iya Faye. benar banget nih Benar, ada boleh beberapa dong pertanyaan dibacain. dari Atau aku dulu nih yang bacain, aku dulu lah ya. Boleh dari Kinan dulu aja. Nah ini ada Pak siapa nih? Oh ini ada Pak Asep dari Bandung. Dari Bandung. Katanya Pak Asep mau nanya nih Pak Ustadz, apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah dalam Al-Quran yang menyoroti pentingnya amanah? Baik, ya tadi yang pernah saya sampaikan. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu seseorang yang bisa menjaga amanah yang dia emban, yang dia terima dari majikannya berupa kambing yang digembala. Sekalipun misalkan yang meminta itu adalah orang terhormat, sekalipun yang meminta itu adalah keluarga, tapi dia bisa menjaga amanah. Nah ini bisa diambil pelajaran ibroh. Bagaimana orang ini ketika bisa menjaga amanah yang dia emban, kepercayaan orang berikan kepada dia, maka di akhir akan merasakan bahagia. Sebagai tadi di Al-Quran surat Al-Mu'minun itu ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran ibroh dari kisah-kisah baik yang dari Al-Quran, baik kisah-kisah para ahli-ahli hikmah dulu begitu ya. Karena banyak ya berkaitan dengan amanah ini, termasuk Rasulullah. Bagaimana dia itu menjaga dulu berdagang dengan cara yang jujur, dapat dipercaya dan sebagainya, sehingga beliau diberi tadi gelar Al-Amin. Nah, Waduh, Masya Allah. Semoga terjawab ya Pak Asep di Bandung tadi ya. Nah, silakan baca pertanyaan selanjutnya Kang Faye. Oke, baiklah selanjutnya ada dari Kak Kiki di Tangerang. Halo Kak Oh Kiki di jauh ya Tangerang. ini ya sampai Jauh Tangerang tuh. loh. Oh. Jadi pertanyaan dari Kak Kiki ini, bagaimana kita bisa memperkuat nilai-nilai amanah dalam masyarakat kita, Pak Ustadz? Kalau bilang bicara berarti relatif ya. Bagaimana cara kita memperkuat amanah dalam kehidupan di masyarakat ya. Baik, setiap orang harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya secara individu, keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya ketika saya diamanahi, maka laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tunaikan amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Betul. Jangan sekali-kali kita menyampaikan
amanat, menyampaikan pesan ataupun lain sebagainya kepada orang yang salah. Ya, di masyarakat ketika kita salah menyampaikan pesan atau amanat, maka akan timbul sebuah gejolak keributan, dan perselisihan. Maka jagalah amanat itu dengan baik-baiknya dan jadilah pribadi yang amanah yang dapat dipercaya, menyampaikan pesan, menyampaikan kepercayaan orang kepada orang yang berhak menerimanya. Waduh, Masya Gitu Kak Kiki, tuh Allah. jawabannya udah dijawab sama Pak Ustadz tuh. Ada apa lagi Masih nih ada? Kinan? Masih ada satu ada pertanyaan dong. lagi Pak Ustadz. Jadi ini ada pertanyaan dari Teh Cantika ya di Padalarang. Aduh katanya mau nanya nih Pak Ustadz, Iya, apa iya. yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menjaga amanah dalam kepemimpinannya? Komitmen apa yang dia katakan, komitmen apa yang dia sampaikan. Ya, misalkan ketika saya jadi ini itu bla 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 sebagainya, komitmen itu laksanakan, itu komitmen itu realisasikan sehingga apa yang dia ucapkan terrealisasi, maka orang akan memandang dia adalah seorang pemimpin yang amanah, yang dapat dipercaya, pemimpin yang menjadi pengayom, artinya melindungi apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan itu adalah sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemaslahatan orang yang dipimpinnya. Pokoknya komitmen ya, kuat tekad yang ini. Waduh Pak Ustadz, Komitmennya. ternyata ini ada pertanyaan lagi ternyata. Iya. Waduh. Iya dong, masih Betul. banyak pertanyaannya nih. Yang selanjutnya ada dari Ibu Erna di Cimahi tuh. Di Ada Cimahi. lagi ternyata ya. Ada lagi Dari dong. Cimahi, tadi Tangerang sekarang Cimahi, Turun jauh-jauh Cimahi. ya. Balik lagi berarti ya ke wilayah. Lagi. Apa tuh pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaan dari Ibu Erna ini, bagaimana pandangan Islam tentang korupsi dan bagaimana amanah dapat menghindari perilaku Oh iya korupsi? benar-benar. Tuh, yang lagi Wah ramai ya. ini ya viral ya, Viral. bahwa korupsi itu adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sebuah negara. Makanya di Indonesia juga kita ada yang namanya KPK. Betul. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa? Karena korupsi adalah dikatakan sebagai kejahatan yang terbesar. Ya, karena korupsi ini akan menyengsarakan, menyusahkan, menzolimi semua orang. Nah, bagaimana nih kalau misalkan amanah bisa apa tadi tuh pertanyaan tuh, amanah itu harus bisa menghilangkan Menghilangkan sifat korupsi. korupsi. Yakin dan jelas bahwa seseorang yang memiliki sifat amanah, terutama para pemimpin yang mempunyai kebijakan, ya kebijakan baik di legislasi, di eksekutif lain sebagainya, mereka kalau tidak amanah ngeri kita itu. Kenapa? Karena banyak anggaran gitu ya. Bener. Anggaran itu Betul besar, sekali. sehingga timbul dalam hatinya, aduh untuk menggelapkan, bermarkup dan lain sebagainya. Sehingga timbullah hal-hal yang dilarang dalam agama, Betul. yaitu korupsi. Itu korupsi sama dengan pencuri ya, Iya, pencuri bener banget. kelas kakak. Kalau mencuri orang begini nih, kalau ada penjahat cuma nyopet misalkannya di pasar, jambret, itu cuma 1-2 orang yang kena dampaknya. Tapi kalau korupsi adalah perbuatan yang sangat jahat, yang dia merugikan bukan saja 1-2 orang, tapi sebuah negara akan dirugikan dari sifat korupsi. Maka amanahlah para pemimpin kita, maka amanah kita semua, sehingga ketika kita menjabat suatu jabatan publik, ketika punya sifat amanah, maka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, salah satunya adalah korupsi. Ya. Benar banget tuh para pemimpin di luar sana jangan pada korupsi ya. Jangan Jangan sengsarakan rakyat. Nah, benar banget ya permisa ya. Jadi yang ini ya masih nyambung sama tadi Pak Ustadz. Apanya? Tuh, kamu kan tadi mau memenangkan hatinya Seira tuh. Bukan cuman pemimpin dong yang bisa memenangkan apa namanya? Ya, yang memenangkan yang harus mempunyai sifat amanah. Tapi kamu juga sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga nanti harus bisa amanah. Bener enggak Pak iya Ustadz? dong, Bener kudu banget ya. harus. Setiap pemimpin adalah pemimpin yang akan Betul dimintai banget. pertanggungjawaban. Nah, kayaknya ini ada yang mau lewat lagi Kang Fei. Aduh, lewat terus. Padahal pengen ngobrol terus gitu sama Pak Ustadz ya. Ya udah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana. Dan untuk pemirsa yang ingin tanya-nanya lagi nih kayak teman-teman kita tadi, bisa kontak langsung ke nomor di bawah ini. Ada di 0813 9447 7912. Nah itu nomornya, pokoknya nanya banyak pertanyaan pasti kita jawab kok. Nah untuk pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, Pasti berkah.